Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang penuh kewibawaan. Kerajaannya begitu luas nan megah. Ia dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala mukjizat yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain. Nabi Sulaiman mengadakan pertemuan besar, namun burung hudhud belum hadir dalam pertemuan itu. Di manakah burung hudhud berada? Kenapa dia tidak terlihat sama sekali? Maaf Baginda, saya tidak tahu. Padahal dia memiliki tugas yang penting. Semoga burung hudhud segera datang, Baginda. Maaf Baginda, saya terlambat. Kenapa kau terlambat? Saya baru saja melihat kerajaan Sabah. Kerajaan itu makmur dan dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis. Tapi kenapa? Tapi kerajaan itu menyembah matahari. Apakah kau tidak bohong? Aku tidak bohong. Nabi Sulaiman pun tertarik dengan cerita hudhud dan bermaksud untuk mengajak Ratu Balqis untuk menyembah Allah. Nabi Sulaiman pun menulis surat kepada Ratu Balqis dan burung hudhud yang mengantarkannya. Di kerajaan Sabah, burung hudhud menemui Ratu Balqis di singgasananya lalu meletakkan sepucuk surat. Lihat burung itu, dia sangat cerdik. Lihat, dia memberikan surat kepada Ratu Balqis. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Sesungguhnya aku mengajakmu menyembah Allah Tuhan alam semesta. Hentikanlah cara beribadah menyembah matahari karena sesungguhnya itu perilaku orang-orang kafir. Setelah membaca surat dari Nabi Sulaiman, Ratu Balqis bertanya kepada para pembesarnya. Hai para penasehatku, bantu aku dalam menyelesaikan masalah ini. Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan dan juga memiliki kekuatan. Apapun perintah ratu akan saya laksanakan. Baiklah, kalau begitu bawa utusanku ke sini. Cepat! Baik ratuku. Wahai ratuku, ada apa hamba diminta menghadap? Antarkan surat dan hadiah ini untuk Raja Sulaiman. Baiklah ratuku. Ratu Balqis lalu mengirimkan surat balasan kepada Nabi Sulaiman. Ini surat dan hadiah dari Ratu Balqis untuk Raja Sulaiman. Bawa kembali surat dan hadiah itu. Mengapa Baginda Raja? Apakah patut kamu menolongku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah jauh lebih baik daripada apa yang diberikannya. Dan apakah kamu bangga dengan apa yang diberikannya itu? Utusan pun kembali ke kerajaan Sabah. Ratu Balqis akhirnya berniat mendatangi kerajaan Nabi Sulaiman. Kabar itu lalu diketahui Nabi Sulaiman. Wahai para prajuritku, berkumpullah. Ada kabar penting yang ingin kuberitahukan kepada kalian. Kabar penting apa Baginda Raja? Besok Ratu Balqis akan datang. Mari bersiap untuk menyambut kedatangannya. Baik Baginda Raja. Sebelum kedatangannya, mari persiapkan sambutan untuk Ratu Balqis. Tujuan apa Tuan? Di antara kalian siapa yang bisa memindahkan istana Ratu Balqis? Untuk apa kita memindahkan istana Ratu Balqis kemari? Untuk menunjukkan kekuasaan dan karunia Allah. Oh, begitu. Betul. Saya sanggup Baginda Raja. Saya akan datang dengan membawa singgasana itu kepada Baginda sebelum Baginda berdiri dari tempat duduk. Sesungguhnya saya benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercaya. Nabi Sulaiman tidak mengomentari sedikit pun terhadap apa yang dikatakan oleh jin ifrit. Saya akan membawa singgasana itu kepada Baginda sebelum matahari Baginda berterbit. Belum lama, seseorang yang mempunyai ilmu sakti menyatakan kalimatnya sehingga singgasana itu muncul di hadapan Nabi Sulaiman. Maha besar Allah. Semut-semut sedang berlalu-lalu. Saya mau tanya, apakah kamu
Nabi Sulaiman menyuruh para semut untuk menepi agar tidak diinjak oleh Ratu Balkis dan rombongannya. Baik, Baginda. Ratu Balkis pun datang. Ia sangat takjub dengan pemandangan di depannya. Istananya mirip sekali dengan istana yang ia miliki. Wah, megah sekali istana ini. Mirip sekali dengan istanaku. Benarkah? Benar, Ratu. Inilah kekuatan Allah. Ya Tuhanku, maafkanlah aku tidak mengenalmu. Matahari yang selama ini kusembah bukanlah Tuhanku. Ya Allah, jaga dan lindungilah aku. Aku akan berjanji berserah diri kepadamu. Maka sejak saat itu kedua kerajaan saling menjalin kerjasama. Dengan pendekatan yang halus dan penuh kesabaran yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, akhirnya Ratu Balkis menyembah Allah dan mengharuskan penduduk Sabah meninggalkan matahari, lalu bersama-sama menyembah Allah. Suatu ketika Nabi Sulaiman pun menjadikan Ratu Balkis sebagai istrinya. Mereka pun hidup bahagia dengan kedua kekuatan kerajaan besar untuk terus mengajak manusia menyembah Allah.